Di dalam ajaran Islam itu ada namanya muzaroah. Nah itu kan pertanian. Jadi mereka tidak hanya belajar teks saja tanpa praktek. Dalam fikih ada muzaroah dan itu mereka belajar langsung bertani. Nama saya Ahmad Zainuddin, pimpinan pesantren kontemporer Al-Hilmu Genting Sukolilo Prigen Pasuruan. Jadi pesantren Al-Hilmu itu punya sekolah alam namanya Sekolah Alam Alas Welirang, disingkat dengan nama SAWI. SAAWI, SAWI itu Sekolah Alam Alas Welirang. Di program Sekolah Alas Welirang itu dulu kita ngawalinya adalah santri-santri kita ajak untuk nanam sayur, mulai dari sawi, terus bayam, terus kangkung. Nah itu awalnya. Nah, setelah itu berkembang nanam mawar, nanam pepaya. Nah itu berkembangnya di situ kalau pertanian. Terus akhir-akhir ini kita coba kembangkan talas beneng sebagai substitusi untuk rokok herbal, tembakau itu. Tujuannya adalah satu, pendidikan, untuk mendidik santri-santri agar mereka terbiasa menggunakan tangan mereka untuk bekerja. Karena di pondok ini ada 3 hal yang dididikkan, yaitu akal, okol, dan hati. Nah, pertanian adalah bagian dari kurikulum okol di pesantren kontemporer Al-Hilmu ini. Yang ditanam adalah sekarang sayuran, terong, pepaya, sama ya Allah, apa itu, kangkung. Itu kalau sayuran. Dan sekarang yang berkembang adalah talas beneng, terus sama mawar. Kalau mawar itu pendidikannya yaitu mulai dari menanam, membibit, menanam, sampai menjadikan produksi teh mawar. Di pesantren ini ada satu sektor, yaitu sektor pertanian, sektor 4 ya. Sektor 4 itu adalah membidangi pertanian dan peternakan. Jadi sebagian ke peternakan, sebagian ke pertanian. Itu mereka lakukan di pagi hari jam 6 sampai jam 7 dan jam setengah 2 sampai jam 3. Kalau sayur, untuk sayur anak-anak ya, langsung masuk ke dapur pondok ya. Kalau talas beneng nanti disubstitusi menjadi rokok herbal. Kalau mawar nanti menjadi wedang mawar. Jadi begini, kalau kebiasaan santri itu mereka hanya belajar agama saja, selesai setelah pulang ya pengetahuan agama yang saya didapat. Nah, itu. Karena pesantren ini tidak hanya belajar agama saja, sebagaimana di awal tadi bahwa sawi itu, sekolah alam itu mengajarkan akal, okol, dan hati, maka ada kurikulum mereka yang memang diajari untuk wirausaha. Jadi untuk membentuk mental wirausaha adalah mereka dikenalkan mulai tahap awal, mulai hulu sampai hilir sampai penjualan. Nah, kalau penjualannya mereka datang ke Car Free Day, datang ke sekolah-sekolahan, dan mereka menawarkan hasil kerja mereka. Ya, peternakan yang kita punya dulu ngawalinya adalah peternakan kalkun sebenarnya. Kita mau peternakan kalkun. Kita beli kalkun buahnya, tapi malah nggak bisa ngerawat kalkun waktu itu kita. Masih belum punya ilmunya, sudah beli banyak. Akhirnya banyak yang mati, terus kita ganti dengan bebek. Akhirnya, jangan mungkin kita terlalu tergesa-gesa kalau langsung ke kalkun itu, karena nggak punya ilmunya. Akhirnya kita belajar untuk ngerawat bebek. Malah bebek itu yang hasilnya banyak, dapat buah, dapat jadi banyak gitu. Di samping itu kita juga mengembangkan ternak
apa itu domba, tapi tidak di sini, di tempat yang lain. Di dalam ajaran Islam itu ada namanya muzaroah. Nah itu kan pertanian. Jadi mereka tidak hanya belajar teks saja tanpa praktek. Nah, di dalam fikih ada muzaroah dan itu mereka belajar langsung bertani. Nah, jadi mereka dapat teorinya tentang ilmu agama, tentang bagaimana mengelola apa itu zakat muzaroah itu lah, kemudian nanti kan mereka terapkan di kenyataannya kan gitu, sehingga oh yang dimaksud petani itu seperti ini gitu. Misalkan begini mas, ada anak ya tidak suka makan nasi gitu ya, karena mereka di rumah makannya enak. Nah, ketika sampai di pondok kok makan nggak enak, dibuang nasinya biasanya. Pondok nggak ngasih hukuman apa-apa ke mereka itu, cuma ngasih tarbiyah. Kalau ada masyarakat di sini yang panen raya gitu, panen padi, anak-anak yang membuang nasinya ini kemudian mereka diikutkan untuk panen padi. Dalam rangka mendidik mereka untuk mendapatkan 1 butir padi, mereka memerlukan waktu 4 bulan. Dan capeknya gimana gitu. Nah ini. Jadi kita menyentuh hati mereka, yaitu yang ajarnya kan di situ nanti. Oh ternyata untuk 1 butir padi ini kita perlu waktu seperti ini dan capeknya seperti ini. Padahal mereka cuma bekerja 2 jam, tidak 4 bulan kan gitu. Mereka bisa merasakan, wah kalau gitu kamu mau nggak buang nasi setelah itu? Nggak mau sudah mereka. Yang pertama adalah kurang ilmu. Yang jelas itu ya, karena kita ini spesialis saya bukan di pertanian, yang jelas kurang ilmu. Terus kita ketemu dengan penyuluh-penyuluh pertanian, minta petunjuk bagaimana mengelola pertanian. Itu yang dulu sering datang ke sini ya, mereka saya minta petunjuk untuk mengelola pertanian, mengelola packaging pertanian dan sebagainya itu. Jadi itu yang pertama adalah ilmu. Yang kedua ini profesionalitas, karena kita harus mendidik gitu ya, bukan orang profesional di bidang pertanian itu, sehingga ya kalau beli 1 bibit misalkan apa itu pepaya itu 500 bibit ya matinya bisa setengah kan gitu, karena kita nggak profesional mas kan gitu. Itu hambatannya di situ. Yang jelas Al-Hilmu akan belajar gitu ya, belajar ilmu. Kita belajar mulai kemarin ini kita bentuk tim baru, menggantikan tim yang lama. Kita pisah antara peternakan dengan pertanian. Yang kemarin masih jadi satu sektor, kita pisahkan jadi 2 sektor. Sektor pertanian sendiri, karena yang diurus talas benengnya sudah hampir 1 hektar, meskipun di tanah orang, tapi itu milik kita, itu hampir 1 hektar. Terus pertanian sayurnya, pertanian mawarnya, lah ini kan sudah banyak, maka kemudian jadi 1 sektor sendiri. Nah terus peternakannya karena mau kita kembangkan, maka kita kemudian membentuk sektor lagi, sektor peternakan sendiri. Ya, terus kemudian anak-anak kita bekali dengan ilmu, ya itu ilmunya gurunya Mbah YouTube itu ilmunya. Gitu. Bagi pemirsa sekalian yang ingin mengunjungi atau mendaftarkan anak, saudara maupun sanak kerabat ke Pondok Pesantren Kontemporer Al-Hilmu yang terletak di Dusun Genting, Desa Sukolilo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, atau bisa menghubungi Instagram kami ponpes_alhilmu, Facebook Pondok Pesantren Kontemporer Al-Hilmu, dan TikTok sawi_ku, dan bisa menghubungi juga lewat WhatsApp dengan nomor 0815 1584 4200.
Terima kasih kepada Tunas Hijau Indonesia yang telah mengambil profil pesantren kontemporer Al-Hilmu. Jangan lupa pukul tombol subscribe-nya, bakar tombol like-nya. Tunas Hijau Indonesia, salam bumi pasti lestari.